Bapa, tidak putusnya kami bersyukur di hadapan Tuhan. Kami sudah memuji Engkau dengan puji-pujian yang kami naikkan. Kami percaya puji-pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami juga sudah menyaksikan meskipun lewat pujian, itu hal yang sama yang kami lakukan Bapa. Karena Engkaulah, hanya Engkau yang patut disembah dan dipuji. Lewat kesaksian pujian-pujian yang dinaikkan oleh jemaat tempat ini Bapa. Saat ini Tuhan, kami ingin diberkati lewat firman-Mu, dafar-Mu Bapa. Ajar kami supaya mengerti, supaya kami Bapa diberkati lewat firman ini Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan pakai Bapa, sembunyikan di balik salib-Mu, sehingga Engkau sendiri berbicara kepada kami. Sehingga baik yang berbicara maupun semua kami yang ada di tempat ini diberkati dengan berkat yang sama. Terima kasih Bapa. Kami sambut pemberitaan ini hanya dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus HaMasiah. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu saudara kasih. Apa kabarnya? Beda dengan yang pernah kita omong. Salam Bapak Ibu saudara kekasih. Apa kabarnya sahabat ini? Iya, Yesus baik buat saya. Bukan luar biasa. Kalau luar biasa punya orang lain, Pak. Iya. Yang lain punya, bukan made in sini. Bukan punya kampung sini, Bu, Pak. Ya. Oke, siap diberkati? Amin, ya. Baik, Bapak Ibu, saudaraku. Ini luar biasa ya. Sudah baca 10 firman, diperintahkan lagi nih berbicara di sini. Jadi saya berkatnya double, Bapak Ibu saudara kasih. Double ya. Berbahagialah yang memerintahkan hambanya untuk bertugas membacakan 10 firman dan juga ini. Amin. Aminnya kok manja ya. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Berbahagialah kita semua yang dapat beribadah pada Sabat di tempat ini. Amin. Wah, kaget saya Bapak Ibu. Ini saya ingat ini dalam Yeremia 33 ayat 3 kan? Apa kata Tuhan di situ ya? Firman Tuhan akan diberikan kepada kita hal-hal besar, ya kan? Yang tidak yang tidak kita pikirkan dan tidak kita ketahui, gitu ya. Itu karena amennya besar tadi kita, ya kan? Jadi kita juga kaget. Jangan kaget Bapak Ibu saudara kasih. Selepas ibadah ini nanti diberkati semua, amin. Paling tidak berkat sukacita dan damai sejahtera. Jangan berpikiran hanya sumber daya terus kan gitu Bapak Ibu ya. Jangan berpikiran hanya seperti itu. Yang penting saya sukacita, damai sejahtera, amin. Nah ini baru mantap aminnya. Ini benar-benar maskulin. Maskulin bukan apa? Tegas gitu ya. Kalau tadi kan agak manja ya. Seperti tiupan tadi itu agak manja dikit tiupan sofarnya ya. Nah, kenapa Pak? Puasa Pak? Oh napasnya nggak lagi melankolis ya Pak? Ada yang diingat ya Pak? Jangan pikirkan sampai di sini semua habis. Ini kelihatannya berkonotasi lain kalau begitu ya. Artinya apa? Saya belum makan Pak. Nah, saya teringat begitu, saya pernah di suatu tempat gitu. Saya datang dengan almarhum istri gitu ya. Pak, kasihan Pak, saya belum makan. Tuh. Ada nih orang penampilannya keren, sebelahnya bilang apa? Saya juga belum makan. Terus diam-diam dia bilang kemarin. Ya kemarin belum makannya, bukan hari ini, bukan pagi ini gitu ya. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama ya dari kitab ini harus pakai kacamata sepertinya. Dari Roma pasal 12 ayatnya ke-16, Filipi 2 ayat 2 sampai 3. Kita sepakat Bapak Ibu, saya bacakan Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12, ayatnya yang ke-16. Lalu Bapak Ibu nanti bacakan Filipi pasal 2 ayat 2 sampai.
Kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-16. Berbunyi demikian, pikirkan hal yang sama seorang terhadap yang lain. Jangan memikirkan hal-hal yang tinggi. Sebaliknya, bersepenanggunganlah bersama mereka yang rendah. Janganlah menjadi bijaksana hanya menurut ukuran dirimu sendiri. Bapak Ibu silakan dari Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 3. Bapak Ibu. Ya, silakan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu saling berpikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau impian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Jadi untuk renungan di Sabat ini saya beri judul bersama tetapi tak seirama atau tidak seirama. Kalau yang namanya bersama itu tentu komunal ya, kolaborasi gitu bahasa ininya, bersama-sama. Kenapa harus bersama? Karena Tuhan, karena Bapa Yahweh memang menciptakan kita supaya hidup apa? Bersama-sama, tolong menolong. Dalam teori penciptaan, Bapa Yahweh menciptakan Adam dulu kan, laki-laki. Lalu kemudian Tuhan melihat, wah ini kalau sendiri nih gimana kan gitu. Lalu diciptakan juga perempuan yang namanya Hawa. Meskipun itu dilabeli sebagai penolong gitu ya, penolong. Jadi itu artinya apa? Bahwa sejak dari awal memang Tuhan izinkan bersama-sama, bekerja sama, berkolaborasi gitu ya. Nah, para ahli mengatakan begini, manusia itu zon politikon. Nah, zon politikon artinya apa? Tergantung satu dengan yang lain. Tergantung satu dengan yang lain ya. Kalau ada yang mengatakan seperti ini, aku tidak perlu siapa-siapa ya. Aku bisa hidup sendiri, omong kosong. Kalau dia mati memang kubur sendiri. Ya kasarnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi perlu apa? Kerjasama, bersama-sama. Loh kan itu kalau sudah mati Pak, ya betul. Nggak bisa juga seorang menguburkan seorang yang lain, pasti ada satu dua yang lain. Itu bersama-sama, ya. Atau dia mengatakan begini, aku miskin, karena aku miskin, aku nggak dianggap, gitu ya kan? Terus bilang lagi, oh, aku nggak mau lagi ikut di sini, gitu. Yaelah, gimana, gitu kan? Dalam pikiran orang, gak ada yang mengatakan seperti itu kok. Bahwa dia miskin. Dia sendiri yang melabeli dirinya miskin. Gitu ya kan? Nanti benar-benar miskin. Atau miskin benar-benar. Kan gitu. Pilih yang mana? Benar-benar miskin atau miskin benar-benar? Tidak dua. Karena sama halnya kan gitu. Hati-hati loh dengan ucapan kan gitu ya. Pernah saya katakan juga dari mimbar ini, hati-hati. Ucapan adalah doa. Nanti benar-benar miskin. Kalau dalam pelajaran antropologi, teori antropologi dikatakan itu miskin struktural. Apa sih miskin struktural Pak? Ya, miskin struktural itu adalah maksudnya sudah miskin apa namanya harta sumber daya gitu ya. Nah, kepemilikan, miskin juga apa? Narasi gitu ya. Atau kata-katanya tidak terpilih seperti yang tadi, karena aku miskin aku tidak dianggap, itu miskin, kata-katanya tidak terpilih. Dan yang terakhir apa Bapak Ibu? Miskin moral. Lengkap 4 unsur itu loh. Gak ada hartanya, miskin pengetahuan, miskin narasi atau kata-kata tidak terpilih, dan yang terakhir miskin moral. Hati-hati gitu. Nah, karena memang apa yang kita ucapkan yang di luar sana nih, di luar tembok, maksudnya itu mendengar. Siapa Pak yang di luar tembok? Ya si jahat, ya kan? Ini ada teman gua nih ya kan?
Ada teman gue nih bilang begitu. Mari kita benar-benar wujudkan, dibantu tuh. Benar-benar miskin atau miskin benar-benar. Nah itu, jadi jangan sembarang mengatakan hal itu. Siapa yang mengatakan kita miskin? Ya kan? Kita sendiri. Sedangkan Tuhan datang ke dunia ini untuk mengatasi itu. Jangan katakan, wah itu Bapak itu ngajarkan lagi tuh teori kemakmuran, prosperity. Ya di firman ada kok. Yang miskin diperkaya, kan begitu. Benar kan? Emang itu karangan manusia? Tidak, itu tertulis. Aku datang supaya kamu berkecukupan, kan begitu. Cukup dalam segala hal apa? Kaya juga. Jadi nggak salah kalau kita mengatakan saya harus kaya. Kamu mimpi. Enggak. Itu benar kok. Ada tertulis kok. Mau jadi kaya apa? Syaratnya apa? Nah itu. Harus setia. Setia menjalani, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bersama, kita pasti kuat. Nah, dikatakan di dalam logo tagline ya dari gereja kita, bekerja bersama-sama. Lanjutnya apa? Sama-sama bekerja, ya kan? Jangan yang satu lari ke sini, yang satu lari ke sana. Ya, saya ingat lagunya terkenal itu, penyanyi terkenal dan pencipta lagunya yang terkenal juga sudah almarhum ya. Judulnya apa ya? Pohon semangka berdaun sirih apa pohon duren? Pohon semangka ya? Hah? Iya, bukan orangnya Pak, judul lagunya. Pohon semangka berdaun sirih. Nah tuh, aku begini, engkau begitu, sama saja. Ya sama-sama nggak bener. Yang satu ke sana, yang satu ke sini, ya dua-duanya nggak bener. Itu namanya nggak seirama. Padahal dia sedang nyanyi. Boleh nggak seirama? Kalau kita sedang kor, yang satu sopran, yang satu alto, yang satu tenor, yang satu bass. Tapi tujuannya sama kan? Liriknya sama. Tercipta apa yang namanya harmoni, harmonisasi. Bukan yang satu nyanyi A, satu nyanyi B, ya kan? Lihat tuh, hanya pohon yang nggak boleh seirama juga, ya. Coba kalau pohon ibarat rel itu kan dua satu. Kalau pohon dahannya lurus semua itu kan jadi trisula kan, jadi senjata. Tapi kalau pohon dahannya ke sana, dahannya ke sini, apa yang terjadi Bapak Ibu? Buahnya banyak, ya kan? Yang di atas dipangkas, gitu loh kata ahli tanaman. Saya cuma ngutip gitu. Jangan terlalu tinggi, tapi ke sana ke sini. Kenapa? Supaya buahnya banyak Pak, gitu. Ya, gitu kan? Kira-kira Bapak Ibu kan? Jadi hanya pohon yang boleh. Aku ke sana, engkau ke sini, gitu. Banyak buahnya. Ya. Kita berbuah, kan kita harus berbuah Bapak Ibu. Jadilah seperti pohon. Ya memang Tuhan perintahkan seperti itu. Nah, kalau kita katakan kita bersama-sama, hidup bersama dan seirama, memang itu yang Tuhan maukan. Tadi saya katakan teori penciptaan, Adam diciptakan harus seirama dengan siapa? Hawa. Ketika tidak seirama, ya kan? Apa yang terjadi? Nah dosa, kita semua jadi berdosa. Kan gak seirama, udah makan aja lah, makan buahnya kan. Itu lagi tentang pohon nih, ya kan? Yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Dosa. Jadi kalau tidak seirama dosa juga ternyata Bapak Ibu. Ya, saya ingat tuh, saya pernah tahun 85 nih ya. Jelek-jelek begini Bapak Ibu, saya pernah ikut lomba nyanyi keroncong tingkat DKI, bukan tingkat RT, tingkat DKI tahun 85. Bulan Juli kalau nggak salah pas liburan. Nah, kalau menang tingkat provinsi berarti tingkat nasional, lomba nyanyi keroncong tingkat nasional. Nah, di situ saya lupa hari H-nya waktu itu ya. Sebelum hari H kita dikumpulkan dulu yang mendaftar kurang lebih 200-an ya, nyanyi keroncong ya kan, dengan dialek Batak ini tentunya. Saya ingat lagunya waktu itu judulnya Lembah Hijau. Lembah hijau di lereng gunung tegak menjulang tinggi. Gitu kira-kira apa ini. Pada saat itu nadanya diambil, rata-rata memang
dari E ya. Nah, ada satu teman saya, dia ngambil dari A, tinggi sekali kan? Tinggi itu luar biasa, ya. Jadi tibalah besoknya nyanyi gitu ya. Giliran teman saya yang sebelah, saya lupa namanya siapa gitu, orang Kunciran tapinya ya, dia nyanyi gitu. Ketika konduktornya dirijennya itu musik gitu kan dikasih aba-aba, ini A gitu. Tangannya begini tuh berapa lah, 5 gitu. Ya 5. Kalau A, do, re, mi, fa, sol, 6 ya, 6 gitu. Mulai dibunyikan musiknya, teman saya ini nyanyinya Bapak Ibu di B, coba. Musik di A, dia nyanyi di B. Padahal sebelumnya sudah ada pengarahan. Kamu dari kunci A, siap gitu ya, nyanyi. Dia nyanyi di B. Ketika dimulai lagu sampai selesai, tetap aja dinyanyi B. Kita semua udah menggerutu, semua penonton kurang lebih ada 500-an di dalam gedung RRI di Merdeka Barat gitu ya. Jakarta, sana Jakarta Pusat ya. Selesai, konduktornya orang terkenal juga kalau musiknya, misalnya Gita Pusaka atau siapa lah, konduktor terkenal, Pak Ahmad atau siapa gitu ya. Nah, dia sambil begini-begini, biasanya kan yang namanya konduktor atau dirijen itu kan lihat anggotanya yang main musik kan, ada aba-abanya begini gitu ya. Tetapi ini dia penyanyi kan di situ tuh, teman saya yang nyanyi, dia begini-begini terus, mukanya bagaimana gitu. Kawan itu tetap aja dia serius nyanyi sampai selesai. Dan kemudian dia turun seperti merasa nggak bersalah, cengengesan gitu Bapak Ibu. Semua bertepuk tangan kecuali beberapa, saya termasuk yang tidak bertepuk tangan gitu ya. Bapak Ibu tahu nggak kenapa bertepuk tangan? Kenapa? Ada yang tahu? Saya kasih 1 juta nih kalau tahu. Bapak Ibu, jujur serius nih. Lucu. Yang lain Bapak Ibu minimal 3 nih biar kita mensyukuri pasti kalah. Syukur. Wah, ada juga mensyukuri kalah ya. Maunya menang gitu kan, karena dia cengengesan. Wah, pasti saya menang nih. Nyanyinya di B, musiknya di A. Baru 2 loh tadi. Lucu, mensyukuri, 1 lagi nih. Jangan kebanyakan, nanti ketahuan tuh jawabannya dapat gitu ya kan, 1 juta melayang loh. Susah dari 1 juta. Ayo Bapak Ibu apa? Lucu sama Pak, jangan lucu mulu, yang lain. Apa? Percaya? Oh, nyaris benar. Nah, sebenarnya hampir benar, tapi nggak bisa juga Bu ya. Kalau dikurang 500.000 juga nggak dapat Bu, masih kurang nih 3 nih alasannya. Kenapa? Alasannya begini nih, ya. Alasannya adalah si penyanyi ini teman saya ini nggak mau tahu. Sudah mukanya konduktor sudah ini dia nggak mau tahu, jadi dia tidak mau tahu. Ya bisa juga percaya diri sebenarnya, tapi tetangga sih ya, tapi benar-benar Bu, tidak mau tahu. Nah, merasa benar, padahal nggak benar gitu. Orang yang musik di A dia di B kok nyanyinya. Nah, 1 lagi kenapa? 2 lagi sebenarnya. 1 lagi apa? 1 lagi dia bertepuk tangan karena si konduktor tidak menghentikan musik, kan hak dia menghentikan musik. Tapi enggak, itu yang kita tepuk tangani, teman-teman tepuk tangani. Waduh, dia sabar juga ya. Udah tua loh Pak Ahmad itu pada. Lalu yang ketiga, daripada sepi gitu kan, daripada ngumpat jadi area ada yang ngomel, yang lain bertepuk tangan, nggak kedengar ngomelannya, padahal saya dengar. Dasar lu, ngapain lu ikut kan gitu. Bisa nyanyi di mana, tapi karena tepuk tangan tenggelam tuh. Jadi 3 alasannya Bapak Ibu. Oh, percaya diri, ya percaya diri juga sebenarnya Bu ya, percaya diri. Udah salah percaya diri. Nah sekarang ini banyak gitu loh, udah salah ngotot lagi ya kan. Pernah lihat kan di YouTube kan, nggak tahu masalah diikut nge-booking lagi. Waduh. Kalau dia tanya, kamu kenapa ikut demo? Ya pokoknya demo Pak. Kenapa? Ternyata karena dapat fulus. Dikasih nasi juga. Nah seperti itu, nggak tahu masalah. Nah, tapi ini percaya diri nih. Nah gitu ya. Itu Bapak Ibu. Jadi ada orang tepuk tangan ternyata nggak semuanya positif. Ternyata untuk itu tadi. Waduh, ini berani malu itu kira-kira ya. Percaya diri sama juga dengan berani malu. Kawan saya itu, yang satu tidak bisa menahan diri, ya kan? Saya ingat dulu, mungkin Bapak Ibu yang senior tahulah pengendalian diri ya.
Jadi Pak Ahmadnya pengendalian diri, nggak menghentikan musik, ya kan? Biarin aja lah, toh juga udah kalah kamu kan gitu. Gitu. Jadi dia menahan amarah gitu kan. Ketika turun juga siapa itu tetap aja diikutin gini, saking jengkelnya. Tuh, coba lihat. Sudah kemarin dikasih A, sepakat A, dia nyanyi di B. Berarti apa? Tidak seirama, kesepakatan nggak dijalankan gitu. Oleh siapa? Oleh penyanyinya. Jadi itu. Kalau tidak seirama, alamat seperti itu kalah. Kalah kan? Nggak mungkin menang dong. Kita ada yang nyanyi sesuai dengan kunci E aja benar. Kalah. Di babak penyisihan lagi, ya kan? Hanya 5 yang lolos ke semifinal. 5 atau 8 lah. Ke final kan cuma 2 atau 3. Gitu. Kalah semua kita. Oh, Bapak bisa juga nyanyi keroncong. Bisa, bisa-bisain. Apapun pekerjaan kalau kita bisa-bisaan pasti bisa, kan? Ya usahakan lah. Oh, itu nggak ada bakat. Siapa bilang? Nggak hanya bakat kok. Usaha ada di situ. Ya kan, usaha ada. Nah itu dia. Kalau tidak seirama, kita pasti kalah. Kalau tidak seirama, itu tadi, ya kan? Orang Batak bilang apa? Lomoma katanya. Maaf ya, Bapak Ibu. Kalau saya terjemahkan langsung, suka-suka kamu deh, ya kan? Ya terserah lu. Kalau orang Kupang bilang, yo wes sakarepmu katanya. Tolong koreksi ya. Bukan Kupang. Oh Jawa itu ya, bukan Kupang. Ya. Kalau Kupang berarti cincai lulah katanya, ya kan? Terserah kamu. Nah ini, kalau ada yang mengatakan terserah kamu lah, padahal ada kebersamaan, tuh alamat nggak benar. Pertama tadi saya katakan kalah, yang kedua jadi dua-duanya nggak benar, tuh ya. Jadi nggak benar. Jadi jangan pernah mengatakan, no firman Tuhan tadi kan harus ada kerjasama, harus ada kerjasama. Kerjasama bagaimana? Supaya seirama, jangan tidak seirama seperti teman saya yang nyanyi keroncong pasti kalah, ya. Lalu apa sih syaratnya untuk bisa seirama kan gitu? Nih hebatnya firman Tuhan. Ada di Roma, ada di Filipi, bagaimana supaya kita seirama, gitu ya kan? Kita nggak usah nyari-nyari jauh-jauh jawabannya. Ternyata Bapak Ibu ada di Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-12. Pasal 3 dari kitab Kolose ayatnya yang ke-12, supaya kita menjadi seirama kita harus penuh apa katanya? Kemurahan. Murah artinya ya kita ringan tangan seperti itu ya. Kita ringan tangan, siap membantu. Lalu dikatakan lagi ada kebaikan. Sikap kita harus positif. Kalau tidak positif nggak mungkin bisa seirama. Itu firman Tuhan loh mengatakan ya, Kolose pasal 3 ayat 12. Yang ketiga, di sana ada apa? Ada kerendahan hati. Ya, ada kerendahan hati. Kalau kita tinggi hati, dia akan bisa seirama. Tadi firman Tuhan juga mengatakan rendahkan dirimu. Nah, kalau tinggi hati kan lawannya. Berarti tidak seirama, gitu ya. Lalu yang kemudian dikatakan ada kelemah lembutan. Jangan emosional. Emosi sih boleh aja ya, tetapi jangan emosional, beda kan? Tahu kalau marah, waktunya marah. Jangan marah nggak ketentuan. Nah itu, jangan marah tanpa sebab apalagi, ya kan? Nah itu nanti orang bilang, kalau di kampung saya dibilang begini, bukan bahasa. Nah gitu Bapak Ibu. Gini, tahu nggak artinya begini? Nah, marah nggak pada tempatnya. Boleh dong marah Pak? Ya boleh. Tuhan Yesus aja marah kok, ya kan? Di rumah ibadat diberantakin tuh semua tuh. Marah tidak? Marah. Kalau begitu Tuhan nggak lemah lembut dong. Tetapi ada waktunya, saatnya untuk marah. Manakala dia lihat hal-hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan keinginan Elohim, Bapaknya, gitu ya. Nah, ada juga yang terakhir dikatakan apa? Panjang sabar. Sabar, aku sih sabar, lihat kamu sabar, ya sabar. Apalagi kalau namanya sih sabar, harus sabar. Jangan hanya menyandang nama sabar, tetapi tidak sabar. Ya kan?
Hati-hati loh namanya. Oh, saya namanya Hasudungan. Saya dikasihi. Saya percaya Bapak Ibu mengasihi saya. Amin. Aduh, manja lagi nih aminnya. Amin. Ya, waduh, luar biasa. Ini yang saya mau. Tuhan juga mau begitu. Amin. Oke, baik. Nah, panjang sabar. Saya ingat juga ini jadi kebanyakan kesaksian sebenarnya. Ini khotbah ini renungan pada sahabat ini. Tetapi ini fakta Bapak Ibu. Nah, kalau tadi kan tahun 85 kan? Nyanyi keroncong kan tahun 85. Ini tahun 90. Tahun 90 saya baru kawin. Kawin apa nikah? Kawin ya. Kawin ya. Undang-undang perkawin kawin ya. Dengan yang saya kasih almarhum Ibu Hotni kan gitu. Saya dibawa ke kampung ayah saya. Bukan kampung sebenarnya, tempat perantauan gitu ya. Di perkebunan gitu ya. Perkebunan namanya Pulau Raja gitu. Nah, itu baru seminggu tuh. Jadi bulan madunya pindah-pindah kampung. Waktu itu ya. Nggak kenal bulan madu tahun 90-an. Nah, saya dibawa satu pesta. Padahal itu hari apa ya? Biasanya hari pesta Senin. Ya. Kami datang di Pulau Raja dari kota kecil namanya Sidikawang gitu. Kurang lebih 300 kilometer lebih ke Pulau Raja itu kota kecamatan, kebun kelapa sawit di situ. Jadi ingat minyak goreng mahal, udah turun ya minyak gorengnya kelapa sawit. Nah, oke. Nah, di situ di perkebunan kelapa sawit itu ada gereja, ada di situ di depan gereja ada apa lapangannya luas, ada yang kawin, pesta kawin juga, ya. Nah, di dalam pesta kawin ini saya diajak oleh almarhum bapak saya, beliau penatua di situ. Nah, setahu bagaimana ada yang ribut-ribut, orang tua juga. Nah, ironisnya nih, saya tidak punya maksud untuk menjelek-jelekan orang, tidak ya, dijauhkan Tuhan. Tapi hanya mau cerita fakta, bagaimana orang tidak penuh kemurahan, tidak ada kebaikan, tidak ada kerendahan hati, tidak ada kelemah lembutan, tidak ada panjang sabar. Dia bilang, satu orang ini sudah senior ya, lebih tua dari ayah saya, mungkin umurnya pada saat itu udah 65, sudah gundul juga kayak saya, gundul dikit gitu. Nah, dia bilang begini, apa kamu kira, saya translate ya dari bahasa Batak nih, apa kamu kira saya nggak bisa beli 100 ekor pun BABI bisa saya beli, dia bilang gitu. Yang satu bilang bukan begitu, padahal sama-sama penatua nih Bapak Ibu. Ternyata apa masalahnya? Tidak sabar begitu, jadi emosional. Sudah tua loh ya, tadi saya katakan 65. Kenapa? Ternyata rombongannya banyak. Di sana, rombongan bapak yang marah. Rombongannya bapak yang melayani juga, yang melayani perdebatan itu juga rombongannya banyak. Tapi lebih banyak yang marah ini loh, yang memulai kemarahan. Jadi ketika apa masalahnya? Saya kan kaget juga kan, kok di pesta begini ada marah-marah gitu. Ayah saya bilang, diam aja, nanti kita dengar gitu. Singkat cerita, rupanya daging yang diberikan sebagai namanya apa? Jambar ya, apalah namanya bagian daging itu ya. Kalau ini terlalu sedikit buat bapak yang marah karena rombongannya banyak. Yang sana sedikit, dia marah. 100 ekor pun BABI bisa saya beli. Gak usah punya ikut di pesta kamu ini. Kata, waduh. Kok begitu ya? Gak ada pengambilan diri. Kenapa bisa begitu ngomongnya? Nih lagi-lagi saya katakan saya sedang mengkritik, tapi juga ini otokritik. Ternyata karena kedua pak itu, saya tanya ayah saya, orang dua yang sedang marah-marahan itu, yang sedang bersahut-sahutan marahnya, yang sedang baku marah itu. Orang kaya ternyata di kota itu, kota kecil itu, Anemer bahasa Belanda, kalau bahasanya apa? Pemborong ya, pemborong, kontraktor. Sedangkan ayah saya adalah apa? Pegawai kecil di perkebunan itu. Gitu. Dan puji Tuhan, nah ini harus kita syukuri juga. Ternyata mereka berdamai. Ada andil ayah saya juga ternyata. Kenapa? Saya lihat sendiri. Karena ayah saya duluan ditabiskan menjadi penatua dibanding bapak-bapak yang dua. Jadi ada perasaan segan. Itu positifnya. Udah. Situasi naga aja yang didamaikan sama ayah saya. Ini saya lihat benar-benar Bapak Ibu di di pesta itu. Saya nggak usah sebut marga, saya sampai ingat. Kenapa Pak? Kenapa saya ingat? Kenapa Bapak ingat?
Karena ini lucu gitu. Lucu dan itu tadi. Apa tuh? Percaya diri marah gitu. Padahal pestanya orang. Kok marah di pestanya orang? Keluar kata-kata seperti itu. Seberapapun boleh saya beli gitu. Karena memang sama-sama kaya. Nah, itu dia. Jadi apa? Tidak ada lagi kelemah lembutan di situ. Tidak ada lagi apa? Kerendahan hati. 100 ekor pun bisa saya beli BABI gitu ya. BABI apa sih itu? Nah, iya itu ya. Nah, itu ya. Lalu gak ada lagi kebaikan, kemurahan hati. Kenapa? Masa gara-gara daging segitu berantem? Ternyata itu tadi jawabannya. Semakin banyak anggotanya, ya ukurannya, potongannya agak besar dong gitu. Supaya semua kebagian gitu. Ternyata begitu. Di sana ya, di kampung itu ya, saya saksikan ya pada tahun 90-an ketika ada juga pesta perkawinan di sana. Nah itu dia, kan jadi malu kan? Malu dong. Kenapa malu? Ya jelas dia lihat saya dong, nggak pernah dilihat, saya nggak pernah tinggal di kampung itu kan. Dilihat, oh begini tuh orang tua, jadi begitu. Nggak ada yang bisa saya jadikan apa panutan di situ jadinya. Padahal tadi pelayan loh itu, pelayan. Itu dia ironisnya. Jadi ya, Kolose mengatakan dalam pasal 3:12 itu paling tidak ada 5 itu loh. Kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, panjang sabar. Ketika kita meninggalkan ini, tidak melakukan ini, apa yang terjadi? Orang juga tidak suka. Nah, saya kasihkan ketika saya suka, oh begini loh, begini ya di sini ya. Kalau kaya bisa ngomong gitu, suka-suka. Padahal sama-sama tua loh. Ya, padahal firman Tuhan kan ada katakan kan, hormati yang lebih tua. Ini sembarangan ngomong depan orang banyak. Mana divideokan lagi kan itu kan? Repot dong akhirnya tukang videonya ngedit-ngedit itu kan. Oh edit dong. Ya. Edit kayak tadi jadi edit juga ya kan. Tukang editnya repot. Mat kodaknya gitu ya. Nah, kalau kita sudah menjalankan yang 5 tadi, ini apa hasilnya? Nah, jawabannya di Kolose 3 ayat 13. Kita akhirnya mampu bertenggang rasa. Ya, kita mampu bertenggang rasa. Ya, apalagi kita mampu saling mengampuni sebagaimana Yesus Mesias sudah mengampuni kita. Apalagi kemudian terpelihara kesatuan roh dalam damai sejahtera. Itu dalam Efesus pasal 3 ayat 13. Itu hasilnya. Yang terakhir, apa hasilnya? Kita mendapat anugerah dari Dia. Itu ada dalam kitab Yakobus pasalnya yang ke-6, 4 bagian B ya, B-nya. Kita jadi mendapat anugerah daripada Bapa Yahweh, dari Tuhan. Nah, jika kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, mau merendahkan diri seperti nats yang kita baca tadi di hadapan Bapa, maka Dia akan meninggikan kita. Jadi kalau kita merendahkan hati, sebaliknya Bapa Yahweh bersama Yesus Mesias meninggikan kita. Itu suatu jaminan. Itu janji Bapak Ibu. Rendahkanlah hatimu. Lalu kemudian Tuhan memberi jaminan. Apa? Aku akan meninggikan kamu. Di mana Long? Ya, baca aja di kitab Yakobus pasal 4 ayat 10. Nah, kemudian kita akan merasa sepenanggungan dalam banyak hal. Dengan siapa? Dengan mereka yang rendah dan yang tidak menjadi bijaksana menurut ukuran kita sendiri. Jadi 2 hal lagi ya, 2 hal lagi. Nah, kalau kita sudah merendahkan hati kita, tadi dikatakan kita ditinggikan, kita menjadi merasa sepenanggungan, ada empati, ada apa lagi? Solidaritas ya. Ada solidaritas. Apalagi kita merasa bagian dari perasaan, katakan duka cita yang dia alami. Itu dia, ada solidaritas. Lalu dikatakan di dalam kitab Yakobus pasal 12 yang ke-16 bagian terakhir dikatakan, jangan kita menjadi bijaksana menurut ukuran kita. Nggak boleh.
udahlah saya sudah ini merasa ini, boleh sih percaya diri, boleh. Tuhan juga bilang supaya kita percaya diri kan. Ada kan, saya lupa di mana tertulis, supaya kita percaya diri. Tetapi kalau kita bijaksana menurut ukuran sendiri, itu namanya perasaan sendiri. Kegeeran gitu Bapak Ibu. Jangan seperti itu. Mari kita pakai patokannya adalah bijaksana menurut Bapa Yahweh Besem Yesus Mesia. Jadi bijaksana itu dasarnya, dapatnya dari mana? Dari Bapa Yahweh Besem Yesus Mesia sendiri. Hikmat itu dapatnya dari mana? Kalau bijaksana kan tentu berhikmat. Itu pasti. Orang yang bijaksana itu pasti berhikmat. Itu dapatnya dari Bapa Yahweh Besem Yesus Mesia. Contohnya siapa? Yaitu Raja Sulaiman, ya kan? Ketika dua orang ibu, salah satunya yang nakal kan, anaknya mati ditindih. Nah itu, anaknya mati ditindih, lalu dia persoalkan, ditukar anaknya, dibawa ke Raja Sulaiman ya, Raja Salomo, ya, Raja Salomo. Ya, apa yang Tuhan berikan kepada Raja Salomo? Hikmat. Jadi hikmat datang dari Bapa Yahweh Yesus Mesia. Apa hasilnya? Keputusannya apa? Putusannya ya, kalau pengadilan bukan keputusan, putusan. Kalau keputusan surat keputusan gitu. Tapi kalau keputusan menyangkut hukum, menghukum atau tidak, kan gitu. Jadi putusannya apa? Putusannya dari Raja Salomo, kita potong aja nih anak yang hidup kan gitu. Oh jangan, lebih bagus ke dia. Nah di situ si anak, ibu yang tidak merasa membunuh anaknya, dan anak ini pasti anak saya, ya kan? Itu kan ada naluri ibu juga kan? Nah, silakan buat kamu. Yang penting dia hidup, dapat saya lihat. Itulah kasih ibu ya. Ya, kasih ibu ya. Betapa berat ibu yang melahirkan dulu, mengandung dulu ya Bu ya. Mengandung dulu kan? Mengandung dulu baru melahirkan. Jadi kasihnya akan tetap sepanjang hayat. Nah, manakala anaknya mati bukan karena kesalahannya, tetapi orang yang nakal, dia rela, silakan kamu yang mengasuh. Gitu. Yang penting saya bisa melihat anak saya, ya kan? Sudah capek-capek, udah mengandung kan, udah melahirkan sakit. Begitu kan, sakit kan? Menurut firman kan sakit kan melahirkan kan? Nah itu, betul nggak sih ibu-ibu? Betul ya, ibu-ibu loh ya. Bukan gadis remaja nih, ibu-ibu ya. Nah, sakit kan? Nah, silakan aja, yang penting saya bisa melihat anak saya. Gitu. Disitulah muncul apa? Hikmat, bijaksananya Raja Salomo yang diberikan oleh Bapa Yahweh Besem Yesus Mesia. Jadi Yakobus pasal 12 ayat 6 mengatakan, jangan kita bijaksana menurut kita sendiri. Menurut ukuran dari Tuhan. Bagaimana menurut Tuhan itu gimana sih? Ya kita minta, kita mohon, sehingga kemudian keluarlah putusan yang adil, yang adil. Itu dia. Nah, Bapak Ibu, Amsal 18 ayat 12 mengatakan seperti ini. Teknologi sekarang ya, Pak saja kita bisa bikin seperti itu, muter-muter. Saya jadi muter-muter tadi ngelihatnya. Nah, dikatakan di Amsal pasal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi kehormatan sudah ada, pasti ada. Jika kita rendah hati, sudah ada dulu, disediakan. Siapa yang menyediakan? Ya Bapak Yahweh, ya sesuai dengan Amsal ini loh ya. Jadi kehormatan itu sudah ada dulu. Nah kamu nih rendah hati nih, kasih kehormatan. Kalau tinggi hati, kehormatannya pergi. Tuh, Amsal pasal 18 ayat 12. Nah kemudian di dalam Perjanjian Baru juga dikatakan di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 6, bagian ayat, hanya saya kutip, Elohim menentang orang yang takabur. Takabur katanya. Takabur itu apa ini? Apa? Ya, takabur itu apa? Takabur itu ya tidak benar, gerusa-gerusu, menganggap diri lebih, itu gampang. Nah ini paling surah ini, menggampangkan itu takabur, menggampangkan itu. Sesuatu gampang, oh gampang, ya kan? Kamu besok datang, iya, nggak datang besoknya. Ini otokritik juga ya. Kita mulai jam 9, saya datang tengah 10 gitu. Ya tapi kan, nah ada alasannya, dasar manusia ya. Oh macet Pak,
Di sepanjang jalan macet Pak. Apa? Orang mau lebaran Pak, belanja di mal-mal, jadi kita pas lewat macet semua. Memang benar tadi macet Bu. Belum lagi ada tabrakan tadi, ada. Nah itu kenapa tabrakan? Ya takabur juga kan gitu. Jalan lebar kok bisa kan gitu. Nabrak dari belakang lagi. Iya benar Bapak Ibu, tadi di daerah Keranji. Nah, macet kita. Taksiran saya jam 9, paling nggak jam 9:05 gitu ya. Ternyata jam berapa tadi? 9:20. Ada alasan. Ya manusia harus ada dalihnya Pak. Kenapa kamu makan buah itu? Kan gitu. Dia loh yang nyuruh. Kan perempuan itu lagi kan. Tanya perempuan, kenapa kamu? Itu si naga, ular naga tua, bukan si naga. Naga tua. Itu si ular tua, naga tua gitu ya. Jangan pakai sinya ya. Bapak Ibu bisa jadi fitnah itu. Naga tua yang menyuruh saya. Itu tadi Pak, itu dalih. Tapi Tuhan katakan, jangan kamu berdalih, pokoknya kamu kena hukuman. Alhasil kita sekarang kena hukuman semua. Ya kan? Kalau enggak kita nggak ada pertobatan. Justru karena apa? Ada pelanggaran itu kita jadi bertobat. Berbahagialah kita kemudian dikirimkan Yeshua Mashiach dengan darahnya yang tercurah di kayu salib, sehingga kita kemudian dapat, ya saya katakan, menikmati hidup ini ya, atau mencintai hidup ini. Kita dapat melakukan pekerjaan kita karena kebaikan Yeshua Mashiach, kebaikan Elohim melalui Yeshua Mashiach. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu singkat saja ya. Untuk menjadi seirama apa? Harus bagaimana tadi ya? Harus bagaimana? Nah, kita bisa lihat lagi di kitab Amsal pasal 10 ayat 12 sampai dengan 13. Jadi jawabannya dari kitab suci juga ya. Kitab Amsal pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-12 dan 13 mengatakan seperti ini. Untuk menjadi seirama jangan menghina sesamamu. Sesama maksudnya ya. Sebab itu menunjukkan kurang apa? Pengertian atau malahan apa? Tidak berhikmat tadi itu. Kalau kita menghina itu kita tidak bijaksana. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah nonton, saya ada YouTube gitu ya. Berangkat dari keprihatinan gitu. Keprihatinan katakanlah perhatian gitu ya. Sesama hamba Tuhan kok saling menjelekkan gitu ya. Sesama hamba Tuhan kok saling menghujat. Padahal Tuhan sendiri nggak seperti itu. Tuhan malahan tidak berkenan menjadi hakim gitu. Apakah aku menjadi hakim buat kamu gitu selama hidup ini maksudnya. Lalu ada hamba Tuhan yang kemudian menghakimi. Wah itu bukan dari Tuhan. Itu begini bagaimana dan seterusnya. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berpengertian atau berhikmat mestinya lebih banyak berdiam, mendengar gitu ya kan, dan teguh dalam roh ya. Jangan banyak bicara, sedikit mendengar. Nah itu dia, banyak berbicara kata firman Tuhan banyak kesalahan. Makin banyak bicara banyak kesalahan. Wah tapi kan Bapak banyak ngomong nih, guru kan banyak ngomong ya kan. Ya tapi kan saya ngomong yang ada tertulis kan gitu. Bukan omongan saya sendiri. Maksudnya jangan ngomong sendiri, ngoceh sendiri gitu kan. Itu menurut firman ini, dalam banyak mendengar itu artinya kita berhikmat, berdiam. Jangan orang ngomong satu kita ngomong tiga ya kan. Yang jadi tidak seirama. Ujung-ujungnya berantem, gaduh itu bahasa sekarang. Nah jadi banyak berdiam dan banyak mendengar dan teguh roh. Berarti lawannya sedikit Nah, ada yang mengatakan berbicaralah sedikit gitu. Berbicaralah jika ada, tertulis apa ya Bapak Ibu? Jika ada kasih, begitu. Emang bagaimana kalau orang yang berbicara tanpa kasih? Itu tadi, ya kan, membuat kesimpulan atas diri sendiri. Ya karena saya nggak dianggap, gitu ya kan? Karena saya miskin. Dia sendiri bikin kesimpulan buat dirinya, ya kan? Dia sendiri mendegradasi dirinya, Bapak Ibu. Dia sendiri yang melankolis sendiri, gitu ya kan? Siapa yang bilang dia miskin? Siapa yang bilang dia ini? Enggak kok, enggak ada, gitu. Jadi firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 10 ayat 13 bagian terakhir dikatakan, dengan demikian kita teguh roh.
orang yang teguro, pasti ada kasih. Itu mencakup semua. Amin Bapak Ibu. Baik. Terpujilah Bapa Yahweh Yesus Hamasiah. Baik, kita berdoa untuk mengakhiri ibadah perayaan Sabat kita. Tidak putus-putusnya kami bersyukur di hadapan Tuhan Bapa, karena kami boleh tiba di penghujung ibadah Sabat kami Bapa. Kami sudah menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan. Kami percaya puji-pujian kami semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu Bapa. Kami percaya firman-Mu yang sudah ditaburkan Bapa tinggal tetap dalam hati kami. Paulus yang menabur, Apolos yang menyiram, dan Yesus Masih sendiri menumbuhkan bagi kami. Amin. Kami percaya firman itu menjadi rema Bapa. Kami tidak sekadar mendengar, tapi kami dapat melakukannya. Terlebih kami Bapa untuk dapat mewujudkan apa keinginan Tuhan, untuk bersama-sama membangun jemaat di tempat ini Bapak. Kami percaya gereja ini menjadi gereja berkat, diberkati dan menjadi saluran berkat juga bagi tetangga kami di tempat ini, atau dimanapun jika Tuhan berkenan untuk melakukan seperti itu bagi gereja kami, jemaat kami tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami tetap dalam posisi doa kami Bapak, mendukung apa yang sudah didoakan oleh hamba-hamba Bapak. Kami percaya belas kasihan-Mu turun atas kami Bapak. Tuhan menjawab doa-doa kami, baik lambat atau cepat. Kami percaya semuanya pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Karena kami akan selalu setia kepada Engkau Bapak. Itu yang kami mohonkan, anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapak. Berkati juga pemilik gedung di mana kami boleh menempatinya Bapak. Dan berkati keluarganya, berkati pekerjaannya Bapak. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, demikian pula tetangga kami kiri kanan muka belakang di tempat ibadah kami. Tuhan berkati juga Bapak dengan bersama, supaya kami hidup saling menghargai dan toleransi di tempat ini. Demikian pula Tuhan yang bersama-sama dengan kami menempati gereja ini, gereja sahabat kami. Tuhan berkati juga pelayan di tempat ini. Kami serahkan dalam nama Yesus Hamasiah. Biarlah Tuhan sendiri, nama Tuhan sendiri tinggikan, dimuliakan di tempat ini. Amin. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita angkat tinggi tangan kita lewat kepala kita menerima berkat dari Bapa Yahweh Yesus Hamasiah. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Amin. Berkatilah hasil bumimu, berkatilah buah kandunganmu, berkatilah hasil ternakmu, yakni kandungan lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Amin. Adonai Yahweh berkati engkau dan melindungi engkau. Adonai Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Adonai Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Anugerah yang besar dari Bapa Yahweh, kasih karunia yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Hamasiah, dan penghiburan yang sejati daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan umai, menyambut kita para saleh-saleh. Amin. Demi nama Yesus Hamasiah, kami sudah berdoa seraya bersyukur. Haleluya. Semua kita yang percaya, mari katakan bersama-sama. Amin. Bapak terima kasih. Bapa, Bapa di dalam surga berterima kasih. Selamat sahabat Bapak yang Yesus Hamasiah memberkati kita sekalian.